Ini kalau kita lihat konsep pembelajaran huruf Arab, awalnya kan cuma anak-anak kecil, entah 5 orang, saya itu kan merantak dari mulut ke mulut. Itu bisa kita pakai dengan cara. Di sisi lain kita nanti juga akan mencoba membuat brosur. Brosur itu kita sebarkan di tetangga-tetangga tersebut. Entah itu anaknya yang bersangkutan, entah itu cucunya. Secara naluri. Tadi saya katakan, secara naluri sak bejat-bejate wong tua ora kepingin anak iki ora ngerti tata krama. Sak bejat-bejate wong tua kepingin anake ngerti tata krama, ngerti unggah-ungguh. Ngerti carane ngajeni wong tua. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, kita berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kita kedatangan anggota baru dari Desa Kelampok Singosari. Ada Pak Isman sama istrinya Bu Pati, dan ini ngajak anak kecil. Ini yang kita benar-benar seneng ini. Jadi karena yang namanya perjuangan, bagaimana kita ingin membangkitkan Nusantara, membangkitkan Jawa, itu tentunya akan sia-sia kalau tidak ada regenerasi. Nah, ini ada anak kecil, ini luar biasa ini. Sehingga beberapa hari ini saya sedang mencoba melakukan pembicaraan dengan anggota-anggota kita di bawah. Kemarin kita ngobrol-ngobrol sama Pak Kaseman di Bertempur dan teman-temannya di Bertempur sana. Ada Pak Kaseman, ada Mas Mujiono, Mas Giari, dan lain-lain. Dan kita juga kemarin ngobrol-ngobrol sama ini Pak Edi Purwito di Genengan. Beliaunya ini sesepuhnya Paguyuban Bulat. Terus kemarin pagi saya ngobrol dengan Ibu Susi di daerah Gondowangi Wakil. Nah, dalam pembicaraan tersebut kita, walaupun ini tempatnya beda-beda ya, Bertempur Gunung Kawi, Genengan itu pakai saji, terus Gondowangi Wakil. Tapi inti pembicaranya adalah kita prihatin karena saat ini anak-anak kecil kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, ini sangat jauh dari nilai-nilai Jawa. Anak-anak kecil itu enggak, bahasa Jawa sudah enggak paham, Toto Kromo, unggah-ungguh, Subosito, mereka enggak ngerti. Jangankan anaknya, kadang-kadang orang tuanya pun enggak ngerti. Yang menjadi keprihatinan. Nah, karena keprihatinan itulah kita terpikirkan ingin membentuk atau merintis sekolah Jawa. Apalagi konteks tentang sinau Jawa sudah kita mulai. Yayasan Raket Prasojo bekerja sama dengan Dhamma Televisi. Ini setiap Senin kedua dan Senin keempat kita live siaran langsung di Dhamma TV tentang sinau Jawa. Ini baru mulai kita rintis kembali kerjasama dengan media televisi. Setelah lama saya memutuskan kerjasama dengan media televisi dan radio.
Rakyat Prasojo bekerja sama dengan media televisi dan radio itu mulai tahun 98. Bahkan pada waktu itu hampir setiap hari kita ada jadwal, karena banyak sekali radio-radio dan televisi di Malang ini menginginkan kita ngisi. Dan karena itu bentuknya perjuangan, bisa dikatakan padahal namanya Jer Basuki Mobio. Nah, selama ini media-media televisi, radio itu kan mohon maaf ya, bukan buka aib ya. Kalau mereka mendatangkan tokoh agama ceramah, ya mereka amplopi. Tapi kalau mereka mendatangkan kita sebagai orang yang dianggap orang yang ngerti tentang budaya Jawa, ini kan penggantinya BBM aja nggak ada gitu. Sehingga akhirnya karena sesuatu hal terakhir saya mengisi rutin di media radio dan televisi itu tahun 2011. Setelah itu kita lama nggak ngisi. Ini di Dhamma TV ini mulai kita rintis ya beberapa bulan terakhir ini, barangkali sudah hampir 1 tahun barangkali. Kalau di Dhamma TV ini kita bersyukur lah, sehingga kita dihargai walaupun sedikit, itu ada gantinya BBM. Tapi kalau yang kemarin itu enggak pernah. Dan kita memang misi kita perjuangan, jadi kita enggak melihat seberapa penggantinya BBM dari Dhamma TV, tapi ini adalah bentuk perjuangan tentang Sinau Jawa. Nah, terbersit dari situ, terus pembicaraan dengan anggota-anggota kita di bawah, akhirnya kita terpikirkan ingin merintis tentang sekolah Jawa, terutama untuk anak-anak kecil, sehingga nanti pembelajarannya konsepnya adalah entah itu 1 minggu sekali, entah itu 1 minggu 2 kali, atau 1 minggu 3 kali sore hari atau pas minggu. Kita konsepnya mencoba meniru pembelajaran huruf Arab. Karena selama ini ketika saya pelajari, pemerintah kita, ini kalau menurut saya terjadi sebuah kejanggalan dan terasa aneh. Karena pemerintah kita ini menganggarkan pembelajaran huruf Arab ini triliunan. Dalam skala nasional, kemarin saya lihat di APBN, ini anggarannya hampir 1.000 triliun. Bukan angka yang kecil. 1.000 triliun. Nek guyone Mas Anton 1.000 triliun untuk kono dawet Kota Malang tenggelam. Banjir dawet. 1.000 triliun. 1.000 triliun ini oleh APBN diberikan kepada organisasi-organisasi yang mengajarkan huruf Arab. Dan juga anggaran tersebut diberikan di beberapa departemen. Saya pelajari itu sekian ratus triliun. Belum lagi APBD, entah itu provinsi, entah itu kota dan kabupaten, ini menganggarkan antara 8 sampai 15 miliar untuk pembelajaran huruf Arab. Padahal diakui itu tidak. Loh, kita ini kan bukan bangsa Arab. Tentunya huruf Arab, budaya Arab kan bukan budaya kita. Loh, kalau budaya Arab, ya huruf Arab aja dibiayai negara sampai sekian triliun gitu. Bahkan mencapai APBN itu mencapai 1.000 triliun. Loh, anehnya budaya-budaya Nusantara, entah itu budaya Batak, budaya Dayak, budaya Sasak, budaya Jawa, budaya Madura, ini malah tidak tersentuh sama sekali. Kalau untuk di Kota Malang, saya pernah baca itu, Kota Malang dan Kabupaten Malang itu menganggarkan hampir 15 miliar per tahun
untuk pembelajaran huruf Arab yang notabene bukan milik kita. Nah, ketika kita melihat konsep itu, kenapa kita tidak terpikirkan kita merintis sekolah Jawa? Anak-anak kecil ya, mulai umur 4 tahun ya sampai 9 tahun itu diajari tentang Tata Krama, Unggah-ungguh, Subosito. Ya. Bagaimana tata cara, mana anak kecil tata cara bagaimana kalau dia berjalan di depan orang tua. Saat ini kita jarang melihat anak kecil berjalan di depan orang tua tuh sambil kalau pakai sepeda pancal ya dia turun dari sepeda pancalnya. Ini mengingatkan masa kecil kita ya. Kita turun dari sepeda pancalnya sambil ngomong sambil matur ya. Nun sewu, derek langkung. Sekarang nggak ada. Bahkan kadang-kadang banyak anak muda berjalan di jalan dengan sepeda motor brom, berjalan di depan orang tua, tata kramane wis ilang gitu. Ini kan memprihatinkan kita. Ya anak-anak kecil itu kan diajari pilih nek carane mlaku nang ngarepe wong tuwa. Nun sewu, nderek langkung. Terus bagaimana dia harus matur ke orang tuanya. Karena dalam tata krama Jawa ini kan kalau anak kecil ke orang tua kan matur. Tapi kalau orang tua ke anak itu kan bisa ngendiko, bisa dawuh. Bahkan ibaratnya seorang istri kepada suami itu kan saat ini juga tata krama banyak juga yang hilang. Kadang-kadang seorang istri mengatakan, Pak gelem sampean tak kongkon. Ini kan tata kramanya hilang. Karena si istri itu repot, dia ingin ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, dia memerintahkan suaminya. Ini kan nggak etis gitu loh. Pak gelem tak kongkon. Seharusnya bagaimana? Ya seharusnya pekerjaan dia selesaikan dulu, dia kerjakan, nggak usah perintah suami. Kalau memang harus minta tolong ke suami kan bahasanya, Pak, kula saged nyuwun tolong. Ini kan tata krama. Tata krama kita banyak yang hilang. Terus bagaimana anak kecil diajari makan? Ingat, tata krama makan menurut tradisi Jawa dengan tradisi bangsa lain itu berbeda loh. Untuk tradisi Jawa, mangan kecapan ini gak parah, gak boleh. Maem kudu silo, ora oleh metingkrang. Kalau sambil lesehan, kalau makan di kursi sambil duduk di kursi ya kakinya harus ke bawah, bukan metingkrang. Nah, tata krama seperti ini kan sudah benar-benar hilang. Bangsa kita benar-benar sudah kehilangan tata krama itu. Kita sudah kehilangan Subosito. Sehingga nantinya kita harapkan sekolah Jawa ini untuk anak-anak kecil. Ya mudah-mudahan kalau pembelajaran huruf Arab saja dibiayai negara sampai ratusan triliun dengan APBN, di APBD mencapai sampai 15 miliar per tahun, ya siapa tahu nanti kita memiliki presiden, kita memiliki gubernur, wali kota, bupati sing Jawa. Sehingga sekolah ini yang akan kita rintis nanti ya diberi anggaran gitu. Ini kan untuk menuju Indonesia emas ya istilahnya. Kita teriak-teriak Indonesia emas sementara kalau anak-anak tidak dipersiapkan kan percuma. Sementara sebentar lagi bangsa kita akan melewati namanya bonus demografi. Ya terus kita songsong nih bonus demografi. Nah, bagaimana tekniknya nanti sesuatu yang sederhana saja. Umpamanya para pemirsa itu pingin, di daerah saya kepingin Pak, di daerah saya itu juga ada sekolah tersebut. Caranya bagaimana? Ya tentunya nanti di rumah penduduk.
anak-anak kecil tadi diajari. Nah, bagaimana tadi sambil obrolan tadi Mas Hendrik nih guru juga guru, dia tanya, Pak, kalau orang tua itu nyekolahke anaknya itu kan supaya anaknya bisa calistung, baca, tulis, dan ngitung. Nah, kalau ini apa yang menjadikan sesuatu supaya orang tua itu tertarik nyekolahkan anaknya ke sekolah Jawa? Saya yakin sak bejat-bejate wong tua iku kepengin anake ngerti tata krama, ngerti subosito, yang selama ini tidak pernah ada yang mengajarkan. Mudah-mudahan nanti di bertempur dengan Pak Kasemannya, di Gendengan dengan Pak Edi Purwito, di Pakir dengan Bu Susi, terus nanti di Singosari nanti ada yang ngerintis, di Poncokusumo Mas Hendri, akan semakin banyak. Tentang kurikulumnya, tentang materi yang apa yang diajarkan, nah itu nanti kita garap bersama. Sehingga kita akan mencoba merintis sekolah Jawa untuk anak-anak kecil. Dan juga nanti akan kita kembangkan untuk yang remaja bagaimana, yang orang tua bagaimana, itu juga akan kita kembangkan. Tapi akan kita garap yang anak-anak kecil dulu. Nah ini tema ini kalau ada yang mau ditanyakan ya, supaya nanti bagi pemirsa yang ingin tanya boleh di kolom komentar. Kalau juga ingin tertarik, ingin merintis sekolah ini di daerah jenengan, silakan hubungi nomor HP atau WA kita di deskripsi. Ini siapa dulu yang mau nanya ini? Mas Anton dulu yang miwiti, baru yang lainnya. Silakan. Rahayu Romo. Ye, Rahayu Mas Anton. Mengenai sekolah Jawa, yang perlu dipersiapkan itu apa aja? Yeah. Apa gurunya, apa tempat, itu mohon penjelasannya. Yeah, terima kasih Mas Anton. Mas Hendrik itu silakan. Rahayu Pak. Yeah, Rahayu. Untuk sekolah Jawa. Yeah. Nah, kalau kita bandingkan untuk sekolah umum, kan di situ kan banyak materi, mulai dari materi kognitif ataupun materi jasmani. Nah, untuk sekolah Jawa ini materi yang paling mendasar yang harus ditanamkan pada anak itu apa? Apa bahasa dulu atau tata krama dulu? Itu saja. Terima kasih Mas Hendri. Pak Isman, silakan yang ditanyakan Pak Isman. Bupati mau nanya, silakan, monggo Bupati. Rahayu. Monggo mau nanya apa Bupati? Yang saya tanyakan, andai ketertarikan orang tua itu kurang, bagaimana cara kita untuk menjelaskan kepada mereka? Lalu apa yang kita lakukan untuk memfasilitasi anak? Nggih, Bun. Nggih, matur nuwun Bupati. Dari Mas Anton dulu, apa yang perlu kita persiapkan kalau sekiranya kita ingin mencoba merintis? Kita tidak perlu berpikir yang ruwet-ruwet dulu. Kita berpikir yang istilahnya yang sederhana dulu. Kalau saya lihat, barangkali pemirsa juga banyak yang lihat ya, ketika ada pembelajaran huruf Arab, itu biasanya kan ya di gurunya yang ngajari huruf Arab tadi, atau kalau enggak di tempat ibadah ya. Nah, kita bisa meniru itu. Jadi kalau umpamanya Mas Anton atau Mas Hendrik ingin mencoba merintis itu ya di rumahnya Mas Hendrik, di rumahnya Mas Anton. Atau kalau kemarin saya ngobrol sama Pak Kaseman. Karena kalau Pak Kaseman itu kan ada misalnya orang-orang kita yang kelompok lah.
Itu kemarin mau dirembuk nanti di tempat di rumahnya siapa? Ya di rumah warga. Kita mirip meniru pembelajaran huruf Arab tadi. Entah itu di rumah Mas Hendri atau di rumahnya Bu Wati. Kita untuk sementara kita non formal. Seperti halnya pembelajaran huruf Arab kan nggak ada yang formal semua tuh. Mereka nggak perlu minta izin kok mereka. Mereka mengajarkan huruf Arab yang notabene bukan budaya kita aja, mereka nggak perlu izin kok. Padahal kalau dipikiran mereka tamu. Loh, tamu aja di rumah kita nggak perlu minta izin kok. Kenapa kita di rumah kita harus ngurusi izin? Ini di rumah kita. Sekarang gambarannya gini. Pak Esman sama Bu Wati ini kan bertamu. Ketika tadi Bu Wati mau ke belakang, ke toilet, kan minta izin. Loh, ini ada tamu kita. Polai ngono, ya. Punya kegiatan seperti itu aja nggak perlu minta izin kok. Pernahkah mereka minta izin? Nggak pernah. Nah sekarang itu kita tiru gitu. Kita tiru, cuman materi pembelajarannya beda. Kalau mereka materinya itu adalah huruf Arab, ya. Dalam pembelajaran huruf Arab saya lihat tidak ada pembelajaran tata krama kok. Mereka ya hanya konsen belajar huruf Arab. Mereka nggak ada pembelajaran tata krama. Karena memang budayanya beda. Di budaya Arab kan tidak mengenal tata krama. Budayanya beda. Sehingga tidak ada pembelajaran tata krama, unggambu, subosito, tidak ada. Materi mereka cuma pembelajaran huruf Arab. Nah sekarang kita mencoba mendirikan sekolah itu, materi yang kita ajarkan adalah apa? Tata krama, unggambu, subosito. Jadi yang dipersiapkan tentunya apa? Semuanya kita persiapkan dengan cara-cara sederhana saja. Ada tempatnya, entah itu numpang di rumah kita masing-masing. Setelah itu siapa yang mengajar? Yang mengajar adalah orang-orang kita. Nanti kita beri pembelajaran. Terus minimal walaupun kita tidak perlu untuk awal ya kita non formal, ya minimal kita ngomonglah ke RT gitu. Atau ke kepala desa. Oh ini kan mengajarkan milik kita sendiri di rumah kita. Ini tanah Jawa. Orang Arab mengajarkan budaya Arab aja nggak pernah minta izin ke kita kok. Dan ini kan kita mengajarkan ini di tanah Jawa mengajarkan budaya Jawa. Ya kita nggak perlu tapi kita juga tidak perlu songong ya. Misalnya betul karepe tidak. Ya kita secara lisan aja ngomong ke RT cukup lah. Kalau saya lihat malah orang-orang yang mengajarkan huruf Arab tuh jarang mereka izin ke RT malah. Pokoknya anak-anak kecil itu biasanya 1, 2, 3 orang diomongi, akhirnya kan merantak mulut ke mulut biasanya. Pembelajaran totok tong. Nah apa yang tempat sederhana saja. Guru pengajar persiapan di antara kita, nanti kita beri briefing. Apa yang perlu diajarkan? Pertanyaannya Mas Hendrik. Ya, mulai perilaku. Ya, mulai perilaku karena anak-anak kecil itu nek dijak mikir nemen kan belum waktunya toh Mas Hendrik. Mas Hendrik kan guru kan malah paham betul. Anak-anak kecil diajak mikir malah ora pas toh. Ya mereka kita ajari itu dalam perilaku. Nah, perilaku toto kromo. Perilaku untuk menuju ke budi pekerti yang baik, yang halus. Tadi saya gambarkan banyak cara jalan, terus cara makan, terus cara bicara kepada orang tua. Baru nanti akan kita ajarkan tentang bahasa yang sederhana untuk anak kecil.
Tapi bisa jadi ini orang tua pun akan tertarik loh, karena saat ini saya lihat banyak orang tua juga nggak ngerti basa. Sehingga nanti kita ajarkan itu nanti bahasa, mulai bahasa cengkorongan basa, ya. Kita ajarkan. Baru yang lainnya. Terus tadi Bu Wati menanyakan, bagaimana kalau nanti orang tuanya itu tidak membuat mereka tertarik. Ini kalau kita lihat konsep pembelajaran huruf Arab, awalnya kan cuma anak-anak kecil, entah 5 orang, saya itu kan merantak dari mulut ke mulut. Itu bisa kita pakai dengan cara. Di sisi lain kita nanti juga akan mencoba membuat brosur. Brosur itu kita sebarkan di tetangga-tetangga tersebut. Entah itu anaknya yang bersangkutan, entah itu cucunya. Secara naluri. Tadi saya katakan, secara naluri sak bejat-bejate wong tua ora kepingin anak iki ora ngerti tata krama. Sak bejat-bejate wong tua kepingin anak yang ngerti tata krama, ngerti nganggo. Ngerti carane ngajeni wong tua. Itu pasti. Ya memang tentunya setiap ada gerakan pasti ada rintangan, itu pasti. Tapi kalau kita takut rintangan, ya mohon maaf, kita nggak perlu makan. Wong kita mau makan aja itu ada rintangannya kok. Makan tuh rintangannya apa? Selalapan, selilitan, kecokot, kesedak. Loh kalau kita tuh takut resiko kan nggak jadi makan. Wong karek mangan karek ngemplok wae lho sik ana resikone kok. Dan ini kan perjuangan kita. Nah, guru-guru tadi tentunya yang kita harapkan adalah sukarelawan-sukarelawan. Demi apa? Demi generasi kita yang lebih baik ke depannya. Demi bangkitnya Sang Jawa. Bayarannya piye? Kalau di tokoh-tokoh agama kan kadang-kadang iming-imingnya, wah tinggal untuk pahala. Walaupun setelah kita kaji lebih dalam ternyata agama-agama itu tidak, di dalam kitab sucinya tidak ada pahala, tidak ada kata surga, tidak ada kata bidadari. Ternyata kan pahala itu kan bahasa Jawa. Surga ya bahasa Jawa, bidadari juga bahasa Jawa. Bahasa Jawa kuno. Sehingga kalau ada tokoh agama itu ngiming-ngimingi ke masyarakat tentang pahala, surga dan bidadari, itu jelas menipu gitu. Kenapa? Loh, di agama mereka enggak ada kok kata surga, kata pahala, kata bidadari enggak ada kok. Berarti kan mereka menipu, enggak punya kok ngiming-ngimingi. Tetapi kalau di dalam budaya Jawa itu kan memang tidak ada perintah, tidak ada larangan, tidak ada iming-iming, tidak ada ancaman. Adalah sebuah kesadaran nandur ngunduh. Ya nandur pari mesti ngunduh pari, nandur klopo ngunduh klopo. Tanduran kuwi ana tanduran cethek, nek tanduran jeruk nggih ana tanduran sedeng. Jadi bagi sukarelawan-sukarelawan itu yakinlah sapa nandur bakal ngunduh. Dan itu sudah banyak yang membuktikan gitu. Selama kita ngugemi Jawa, ya, benar-benar ngugemi Jawa nggih mboten mung sekedar sesuatu yang tidak setulusnya. Kalau kita benar-benar tulus ya tentunya ya nun sewu. Jagat itu yang ngekei pakon mesti ono ngekei pakan gitu. Ini semuanya udah saya jelaskan. Jadi mudah-mudahan nanti kita rintis di banyak daerah. Nah, kalau nanti dalam perjalanannya rintisan kita ini berhasil, ya tentunya kita akan menjadikan sekolah ini formal. Kita ngurus perizinan. Dan kita harapkan pemerintah juga tidak menutup mata gitu.
Nek pembelajaran huruf Arab aja dibiayain sampai ratusan triliun, kenapa ini pembelajaran budaya kita sendiri mereka menutup mata ini. Mudah-mudahan nanti dengan beriringnya waktu munculnya kesadaran-kesadaran, kita memiliki presiden sing Jowo, gubernur sing Jowo, bupati wali kota sing Jowo, bukan sekedar suku Jawa gitu. Sehingga kadang-kadang guyonannya kan gini, wong Batak iso dadi Jawa, wong Madura iso dadi Jawa, ning wong Jawa dhewe malah kadang-kadang ilang Jawa. Nah, sehingga ketika yang sangat berharap kita punya presiden Jawa itu bukan sekedar sukuisme, enggak, tapi benar-benar presiden yang berperilaku Jawa, gubernur, wali kota, bupati yang berperilaku Jawa, lurah, kepala desa yang Jawa. Ada lagi mau ditanyakan, Mas Anton? Ya. Mengenai sekolah Jawa, Ya. yang diutamakan kan anak-anak, Ya. setaraf dengan PAUD sama TK. Ya. Untuk anak-anak kan kebanyakan itu kan main-main. Ya. Di dalam budaya Jawa yang permainan apa yang sangat mendidik lah Oh, ya. belajar. Ya, terima kasih Mas Anton. Mas Hendri? Nggih, kula kondo. Nah, nggih, monggo. Jadi kalau untuk sekolah Jawa ini, kalau di sekolah formal kan guru itu kan harus punya ijazah S1, Yeah. sertifikasi. Nah, Yeah. mungkin kalau nanti sekolah Jawa ini berdiri, berarti nanti tenaga pendidiknya harus namanya sekolah, kuliah dulu berapa bulan, nanti disahkan atau dipakai sertifikat lah, jadi buat legalitas minimal seperti itu. Jadi kesimpulannya untuk mendirikan guru sekolah Jawa ini berarti nanti tenaga pendidiknya harus di kuliah, nah, bahasanya kuliah dulu beberapa bulan, nah, baru nanti bisa mendidik ataupun mengajarkan ilmu Jawa itu tadi. Itu aja. Terima kasih idenya Mas Hendri. Bupati ada yang mau ditanyakan lagi? Jadi dari Mas Anton, nanti kita belum ya, bukan tidak tapi belum ya, klasifikasi umur. Karena kita kan tadi belum sekolah formal. Kalau formal kan ada klasifikasi umur. 4 tahun ya, itu PAUD ya. Terus setelah itu 5-6 tahun TK 0 kecil 0 besar. Ini kan klasifikasi umur. Ini kan sudah mulai formal. Terus 7 tahun SD. Ini nanti karena masih merintis, ini belum ada klasifikasi umur. Jadi anak-anak mulai, taruhlah anak-anak segini ya, umur 4 tahun, 5 tahun, sampai 9 tahun kan taruhlah, walaupun sampai umur 10 tahun, 11 tahun yang dia masih ingin belajar toto kromo ya biarkan aja. Nah, baru nanti ada sekolah remaja, ada sekolah orang tua. Ini kan masih rintisan. Nah, pemikiran-pemikiran ini dan kita harapkan pemirsa nanti dirintis di daerahnya masing-masing. Kalau kita tidak memulai, kapan lagi? Ini pun kalau saya lihat sebenarnya sudah telat. Sudah terlambat, tapi lebih baik terlambat daripada kita tidak melakukan gerakan sama sekali. Terus bagaimana pengajarnya? Kalau nanti sekolah ini formal memang iya harus harus sarjana ya. Ini nanti tetap ada semacam diklat lah. Dari guru-guru tadi kan kita kasih diklat. Untuk sertifikasi organisasi kita kan jadi lembaga kajian sudah lama. Dan kita juga sudah berbadan hukum. Tinggal ya kita kerjakan saja. Kita kasih diklat ya. Sambil nanti kalau ini benar-benar sudah settle, sudah jalan,
Ya tidak menutup kemungkinan kita nanti akan kita formalkan. Memang untuk saat ini kan tidak ada sekolahan seperti itu. Bahkan kalau bahasa atau sastra Jawa ada. Itu pun nggak banyak ya, kalau di Jawa Timur ini barangkali Unesa. Terus kalau di Jawa Tengah barangkali ada isi. Ini jurusan sastra Jawa. Tapi di situ juga tidak ada pembelajaran tentang yang saya sampaikan tadi. Karena belum ada saat ini. Ya mudah-mudahan dengan rintisan ini nanti ya, kalau leluhur merestui, alam semesta berkehendak, tentunya kita nanti akan rintis ke sana. Karena inilah jati diri kita tentang tata krama, unggah-ungguh, subosito. Ini jati diri kita. Barulah nanti terkait dengan, ada kaitannya dengan sastra Jawa, tentang bahasa Jawa. Kalau saya lihat tentang tata krama Jawa ini, sempat saya kemarin mencermati di Pawiatan. Pawiatan yang diadakan dari Keraton Surakarta. Kemarin kebetulan saya mencermati, bahkan saya diundang di di Malang ini ada Pawiatan Keraton Surakarta Pang Malang, yaitu di Jember Pocong. Karena kemarin saya pernah ke sana. Tapi ini terkait dengan Panotocoro. Jadi Pawiatan Pambyawara. Ini saya lihat juga diajarkan tentang tata krama, tapi untuk orang dewasa. Nah, kita nanti akan konsep itu, ya tentunya tata kramanya kan berbeda dengan anak-anak. Tapi minimal konsepnya bisa kita tulis. Kalau saya lihat ya, karena ini juga sekolah non formal, sehingga perizinannya juga tidak sedetail dengan sekolah formal, tapi perlu kita rintisin. Sehingga nanti kalau mamanya, kita lihat tadi loh Mas Hendrik, jadi ketika ada seseorang yang ingin mengajarkan huruf Arab, kadang kan cuman Mas Hendrik bisa huruf Arab, tahu-tahu mengumpulkan anak-anak kecil diajar huruf Arab di rumahnya, sesuatu yang sederhana itu. Ya kita berpikir, loh ini ngajar ke dayoh bisa, kok kenapa kita yang punya rumah tidak bisa? Gitu. Ya atau tidak itu kan huruf Arab itu kan bukan milik kita. Tapi saat ini banyak anak-anak kecil itu nggak ngerti huruf Jawa, malah huruf Arab ngerti gitu. Ini kan kita prihatin. Yaitu nanti tentunya sekali waktu akan ada pembelajaran huruf Arab juga, huruf Jawa juga. Tapi untuk saat ini yang urgent kalau saya lihat itu tentang tata krama, perilaku, unggah-ungguh subosito, terus bahasa Jawa. Ini yang urgent dulu. Perkara huruf itu nanti kita sambil jalan. Karena saat ini pembelajaran huruf Jawa itu sebenarnya ada di beberapa daerah ada. Termasuk di Kediri itu ada, terus kemarin kita juga mau mencoba merintis tentang huruf Sanskerta. Tapi ketika kita tawarkan, kita kan pernah nawarkan itu di masyarakat, mereka nggak tertarik. Kenapa kok mereka nggak tertarik? Karena saat ini pemakaian huruf Jawa dan huruf Palawa ini nggak ada di masyarakat. Kalau kita belajar tidak aplikatif kan kadang-kadang orang bosen. Tetapi kalau kita bicara tentang tata krama, unggah-ungguh subosito, ini kan aplikatif di masyarakat. Terus tentang nanti tata krama basa, undha-usuk ing basa, cengkorongan ing basa. Itu nanti kan aplikatif, langsung dipraktekkan di masyarakat. Ini yang urgent kalau menurut saya.
yang sekiranya perlu kita kerjakan secepatnya. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton, Mas Hendri, Bu Wati ada yang ditanyakan? Ampun? Ya, Mas Hendri? Kira-kira sudah ada bayangan Mas Hendri? Ini kan gerakan sederhana saja gitu. Kita nggak perlu berpikir muluk-muluk harus mendirikan gedung sendiri. Saya pernah berpikir begini. Sampai kemarin saya mencoba mencari tanah di lereng Gunung Kawi sana. Saya berpikir saya ingin punya lahan yang cukup luas. Tidak harus luas tapi cukup luas. Ya entah itu 5.000 meter gitu ya. Lahan. Saya ingin mendirikan sekolah Jawa, di situ nanti kita ada mendirikan gubuk, setelah itu di situ nanti kita pertanian Jawa. Saya terpikirkan. Tapi kalau kita harus punya lahan luas kan ya otomatis biaya besar. Sementara saat ini di aku itu tidak, masyarakat kita kan sedang mabuk agama. Kalau apapun itu yang berlabel agama, mereka akan berlomba-lomba untuk nyumbang. Sehingga untuk mendirikan sebuah lembaga yang berbackground agama, sumbangannya banyak. Cepat jadi. Tapi kalau yang berbackground budaya, ini kan sulit. Kita harus tahu diri juga. Mari sehingga kita akhirnya terpikirkan dengan hal-hal yang sederhana tadi. Tapi keinginan kita untuk memiliki lahan tetap ada. Kita nggak berpikir mulu-mulu kok. Kalau nanti ada donatur ya terima kasih. Kalau enggak ya terpaksa itu tadi saya gunakan nama saya pergi ke bank, saya kredit. Itu langkah terakhir. Tapi kalau ada donatur ya lebih baik. Kita ingin juga punya lahan. Tapi kalau kita nunggu itu, ya kita nggak bergerak gitu. Sehingga ketika kita ngobrol dengan Pak Kaseman di Bertempur sama Polo-Polo, ada Mas Mujiono, Mas Giari dan lain-lain. Terus kita ngobrol dengan Pak Edi Purwito, kita ngobrol dengan Bu Susi. Akhirnya muncullah pemikiran ini yang sederhana ini. Ini otomatis kan nggak perlu ragat banyak. Tempat ya udah di rumahnya warga. Gurune ya sing di omah kuwi, kita ajari, kita briefing. Yang kita ajari anak-anak kecil. Supaya anak-anak kecil itu tahu tata krama unggal-unggu subosito. Hal yang sederhana. Ya, ada lagi yang ditanyakan? Mas Anton? Ya. Ini kan bisa diartikan reformasi mental. Oh enggak. Yeah. Yang sekarang kan reformasi budi pekerti. Dan termasuk mental itu. Yeah. Kan banyak sekarang kan miris, ada pembulian. Gitu. Yeah. Ya itu bagaimana menyikapinya? Yeah. Ya. Ya kita memang harus siap. Tadi saya katakan sesuatu gerakan pasti ada halangan, itu hal wajar. Ya, untuk anak-anak kecil nanti tidak perlu kita paksa harus pakai seragam kudu gawe beskap, kudu gawe klambi lurik, tidak perlu. Untuk menghindari anak-anak tadi dibully. Karena saat ini kan sesuatu yang berbau Jawa kan sekarang ini kan kayak apa ya istilahnya, sesuatu yang aneh di rumah sendiri gitu. Walaupun saat ini banyak juga kepala daerah yang mencoba menerapkan dalam 1 minggu itu memakai busana daerah sekali dalam seminggu. Tapi saya lihat juga belum benar gitu karena bajunya oplosan. Sekarang yang namanya oplosan apakah itu baik? Tentu nggak baik. Saya lihat di Kabupaten Malang tuh kan ada 1 minggu sekali harus pakai pakaian adat, pakaian Jawa, tapi kan masih oplosan, belum murni Jawa. Ya mohon maaf, para pemirsa bayangkan, soto enak dicampur soto enak dadi piye?
Ini kan malah akhirnya kan malah merusak pakem. Malah menghancurkan budaya Jawa itu sendiri gitu. Sehingga saya gambarkan tadi, soto enak dicampur soto enak. Rasanya piye? Ini Pak Isman ya. Pahit ya. Mas Hendri tahu itu, soto enak campur soto enak. Hah? Waduh, padahal Mas Hendri guru basa Jawa loh nang sekolah ini. Mas Anton tahu itu, soto enak campur soto enak. Soto ya soto. Soto enak campur soto enak. Soto itu mbahku. Guru basa Jawa ranti anto piye Mas Hendri iki jan. Dan itu yang terjadi di masyarakat kita gitu loh. Enggak cuman Kabupaten Malang. Banyak di daerah-daerah lain juga sama. Mereka mencoba menerapkan 1 minggu sekali memakai pakaian adat. Tapi yang terjadi bukan pakaian adat, malah merusak adat. Karena konsep mereka itu tadi, soto enak campur soto enak gitu. Mendemi malah. Mereka merusak budaya malah. Tapi mereka nggak sadar. Sehingga untuk anak-anak nanti ya biarkan mereka dengan pakaian apa adanya itu. Nggak usah kudu seragam gawe beskape cah cilik terus gawe pakaian lurik lah wis ragate kakean wong tuane urip nek gelem malahan membebani. Yang penting anak-anak itu diajari dulu tentang tata krama ngganggu subasita dulu. Ini dasar. Kalau nanti sudah ada kesadaran, ya tentunya kan wong tuane rak yo mikir dhewe. Ya, ngaten ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini Mas Hendri dapat guru basa Jawa orang ngerti soto, akhirnya sekarang kan jadi tahu. Soto enak campur soto enak, pahit. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Ya. Enggak ada? Sampun? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu bahasan kita. Mudah-mudahan bahasan kita ini juga menggugah para pemirsa semua untuk merintis dimanapun para pemirsa berada. Kita buka, kita rintis sekolah Jawa dengan konsep yang sederhana. Kita meniru bagaimana dayoh-dayoh tadi mengajarkan huruf Arab dengan cara sederhana. Walaupun akhirnya pemerintah kita menganggarkan triliunan rupiah untuk pembelajaran huruf Arab. Padahal notabene itu bukan budaya kita, bukan milik kita. Karena kita bukan orang Arab. Mudah-mudahan ini mampu memberikan pencerahan pada kita semua, menggugah kesadaran kita semua. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.